wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masuk ke bab 10, yaitu command line tips and tricks, yang mana pada bab kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggabungkan beberapa komen, lalu ada tab completion, lalu ada history, dan yang terakhir yaitu comment shortcut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana kalau misal kita ingin merunning beberapa komen dalam satu line. Sekarang kita buka Debian di VirtualBox. Oke, saya sudah di Debian. Teman-teman bisa buka terminal pada Debiannya. Kemudian misal kita akan melihat dengan komen ls, kita enter. Perhatikan bahwa kita di sini itu memiliki banyak sekali file atau directory. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat atau masuk ke file dir A, kemudian file dir B, nah teman-teman pasti akan melakukan komen yaitu ls dir A, lalu ls dir B. Jadi teman-teman melakukan dua buah komen di mana di dir A itu terdapat dua file dan satu directory. Kemudian pada dir B ada satu directory yaitu dir H. Dan di sini kita akan coba menggabungkan dua buah komen ini agar kita hanya melakukan satu kali komen. Nah, komennya yaitu ls dir A, kemudian titik koma ls dir B. Lalu kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita memiliki file atau directory yang terdapat pada dir A dan dir B, yaitu pada dir A terdapat dua buah file dan satu directory, dan pada dir B itu kita memiliki satu directory yaitu dir H. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita bisa memasukkan komen yaitu ls-r dir A, enter. Oke, jadi pada dir A itu terdapat dua buah file dan satu directory yaitu dir G, dan dalam dir G itu masih kosong, tidak terdapat apa-apa ya. Atau kita coba ls-r dir B, kita enter. Perhatian bahwa pada dir B itu terdapat directory dir H, dimana pada directory dir H ini terdapat dua buah file yaitu a.txt dan b.txt. Di sini kita bisa melakukan atau menggabungkan dua komen ini ya. Jadi ls -r dir A titik koma ls -r dir B, kita enter. Jadi pada dir A itu sampai di sini. Jadi terdapat dua buah file dan satu buah directory, yang mana pada directory dir G itu masih kosong. Sedangkan untuk dir B itu terdapat directory dir H, dan di dalam dir H itu terdapat dua buah file yaitu a.txt dan b.txt. Lagi saya akan menunjukkan satu buah komen di mana komen tersebut itu penting, yaitu komen clear. Lalu kita enter. Oke, perhatikan bahwa semuanya itu terhapus. Jadi komen clear itu digunakan untuk menghapus tampilan pada konfigurasi di terminal kita, jadi agar kita lebih enak lagi melihatnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tab completion, yaitu kita akan belajar tentang cara agar kita tidak perlu menuliskan full komen. Jadi kita hanya perlu menuliskan sedikit komen, kemudian kita tekan tab. Nah, nanti akan komplit dengan sendirinya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka terminal pada Debian. Misalkan sebagai contoh kita ketikkan ls. Oke, perhatikan bahwa sekarang kita memiliki banyak sekali directory. Nah, misalkan di sini saya akan coba masuk ke directory documents. Nah, kita hanya perlu mengetikkan cd lalu doc, lalu kita bisa tab. Kemudian dia akan otomatis komplit dengan sendirinya. Kan teman-teman ingin pergi ke directory templates, itu teman-teman bisa ketikkan cd kemudian de, lalu kita tab, secara otomatis akan komplit. Lalu kita enter, lalu kita pwd. Oke, sekarang kita ada di directory templates. Oke, kita bisa keluar dulu dengan komen cd titik-titik enter. Misalkan teman-teman ingin masuk ke directory dokumen, teman-teman hanya perlu mengetikkan cd d, lalu kita tab. Oke, itu tidak bisa ya teman-teman, karena pada D itu memiliki banyak kemungkinan. Jadi D itu bisa dokumen,
ataupun download atau desktop, dir B, dir A, dir C. Jadi D itu banyak kemungkinan ya teman-teman. Nah, untuk tab completion itu tidak bisa otomatis complete, jadi kita perlu mengetikkan secara detail. Misal teman-teman ingin masuk ke directory desktop, maka teman-teman perlu mengetikkan huruf lagi, itu DES, lalu kita tab. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Sedangkan teman-teman ingin masuk ke dokumen atau ke download, teman-teman ingin mengetikkan D kemudian O, kita tab. Itu tidak bisa ya teman-teman. Kita coba tab lagi. Perhatikan bahwa DO itu memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa dokumen ataupun bisa downloads. Kita perlu mengetikkan komen itu secara detail. Oke, misalkan kita ingin masuk ke downloads, itu kita bisa menambahkan huruf B, lalu kita tab. Itu dia akan otomatis komplit karena huruf DOW itu tidak ada di directory lainnya. Itu dia hanya ada downloads, jadi dia otomatis komen komplit ke downloads. Oke, sekarang kita akan membahas tentang histori atau riwayat komen yang sudah kita gunakan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka Debian. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa belajar komen histori. Di sini kita bisa ketik komen histori dan kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita dapat melihat informasi dari komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Nah, di sini ada banyak, tetapi perlu diketahui jika teman-teman sebelumnya mungkin telah mereset atau merestart Debian-nya, dan nanti historinya akan kereset atau hilang. Tapi jika teman-teman dari awal itu belum pernah mematikan atau mereset Debian-nya, itu dia akan banyak sekali komen-komen yang sudah teman-teman ketikkan pada komen history. Itu kita bisa mengetikkan atau melakukan beberapa komen, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Misalkan kita ingin kembali ke komen sebelumnya, sebagai contoh kita ingin masuk ke downloads. Nah, di sini pada downloads itu di angka 103. Nah, kita hanya perlu mengetikkan tanda seru, kemudian angkanya yaitu 103, lalu kita enter. Perhatikan bahwa secara otomatis dia akan kembali atau kita akan otomatis masuk ke directory download sama seperti history sebelumnya. Contoh lagi, misalnya di sini ada clear di angka 105, kita bisa ketikkan tanda seru lalu angkanya 105, lalu kita bisa enter, maka secara otomatis dia akan ke clear. Nah, di sini kita bisa ketikkan cd titik, lalu kita enter, kita ketikkan history kembali. Jadi tanda seru dua kali itu digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan kita masuk ke cd downloads, lalu kita enter, clear. Oke, selain tanda seru satu kali, kita bisa menggunakan tanda seru dua kali. Nah, ini itu digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan kita ketikkan clear, kita enter, lalu kita enter, maka dia otomatis akan ke clear. Jika kita ketikkan history, sebelumnya itu ada komen clear, maka jika kita ketikkan tanda seru dua kali, itu otomatis dia akan ke clear. Kita coba lagi tanda seru dua kali, itu dia seharusnya akan kembali ke history, lalu kita enter. Oke, dia kembali ke history lagi ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengetikkan spesifikasi, misalkan tanda seru, kemudian hurufnya yaitu misalkan C, lalu kita enter. Oke, di sini perhatikan bahwa tanda C itu mengarah ke CD. Kenapa bisa CD? Jika kita lihat di history, komen terakhir kita sebelum history itu yaitu CD. Jadi komen tanda seru, kemudian huruf C itu dia akan memilih komen dengan huruf C terbaru atau sebelumnya. Jadi ketika teman-teman mengetikkan tanda seru lalu huruf C, itu dia akan memilih komen yang awalannya huruf C yang terbaru. Jadi tadi sebelum komen C yang terbaru itu ada CD, jadi secara otomatis itu akan kembali ke CD. Oke, dia kembali ke CD. Oke, selanjutnya kita masuk ke komen shortcut. Oke, kita masuk ke terminal pada Linux.
pada komen shortcut itu ada beberapa komen yang bisa kita ketikkan. Yang pertama ada Ctrl plus A, dan ada juga Ctrl plus E. Fungsinya apa? Kalau Ctrl A itu digunakan untuk kembali ke awal komen, sebaliknya jika Ctrl E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen. Oke, saya contohkan saja. Misalkan di sini saya ketikkan downloads. Nah, misalkan teman-teman lupa untuk masuk atau melihat direktori downloads, itu harus menuliskan ls. Nah, di sini untuk kembali ke awal komen, teman-teman bisa tekan tanda panah ke kiri, tetapi itu agak sedikit lama. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan cara Ctrl plus A, kita tekan. Oke, maka secara otomatis dia akan kembali ke awal komen. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan komen ls. Nah, sebaliknya jika Ctrl plus E itu kembali ke akhir komen, kita tekan saja. Oke, dia secara otomatis akan berada pada akhir komen. Selain Ctrl A dan Ctrl E, ada juga Ctrl V. Ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Misal kita tulis saja ls downloads. Nah, misalkan teman-teman ingin menghapus kata downloads, atau misal salah menginput aturan kita masuk ke desktop tapi teman-teman malah mengetikkan downloads, nah ini kita bisa Ctrl plus W saja. Nah, secara otomatis dia akan menghapus kata sebelumnya, yaitu downloads. Nah, baru di sini kita ketikkan desktop. Sekali lagi, jika kita Ctrl plus W itu, maka akan menghapus satu kata pada komen. Oke, selain Ctrl W ada juga yang namanya Ctrl plus R. Nah, ini itu digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Kita contohkan saja. Misal saya tekan Ctrl plus R, di sini ada pencarian. Misal kita di sini ingin mencari komen Siti. Perhatikan bahwa di sini terdapat komen histori kita, yaitu Siti titik-titik. Jika kita Ctrl plus R lagi, maka dia akan otomatis keganti dengan komen histori sebelumnya, yaitu Siti/home. Kita contohkan lagi, kita tekan Ctrl plus R, itu akan secara otomatis kita kembali ke histori yang sudah kita lakukan, yaitu Siti/home/user. Oke, kita enter saja. Selain Ctrl plus R, ada juga komen yang sering dilakukan, yaitu komen Ctrl plus L. Nah, Ctrl plus L itu digunakan untuk meng-clear tampilan, jadi sama kayak kita menuliskan clear, lalu tampilan tersebut akan bersih. Ctrl plus L itu digunakan untuk meng-clear tampilan sebelumnya. Jika kita tekan Ctrl plus L, maka secara otomatis dia akan meng-clear semuanya. Oke, untuk pembahasan tentang command line tips and trick cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.